Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanda Syafarinata dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas geografi tentang penginderaan jauh. Pada tugas aksi pertama terdapat peta tata guna lahan dan peta jaringan transportasi. Di situ terdapat peta tata guna lahan Situbondo yang dimana warna hijau termasuk kawasan hutan dan belukar, warna hijau muda termasuk kawasan pertanian, warna oranye termasuk kawasan sabana, warna kuning termasuk kawasan sawah, dan warna biru termasuk kawasan sungai dan waduk. Selanjutnya yaitu jaringan transportasi darat, di mana ada dua jalur yaitu jalur kereta api dan jalan tol. Pada jalur kereta api terdapat wilayah Cikampek menuju Pekanbaru, dan pada jalan tol terdapat dari Jakarta menuju ke Bandung. Selanjutnya, jaringan transportasi udara. Pada jaringan transportasi udara, contohnya dari Nusa Tenggara Barat menuju Sulawesi Selatan. Yang terakhir, terdapat jalur transportasi laut, yaitu dari Tanjung Priok ke Natuna, dan ada juga dari Makassar menuju Biak. Selanjutnya, apa sih manfaat peta tata guna lahan dan peta jaringan transportasi? Manfaat peta tata guna lahan yaitu mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah, menjadikan pemerataan fungsi lahan yang baik, dan menciptakan sebuah lahan hunian yang tertata untuk mengurangi terjadinya kepadatan penduduk. Dan manfaat peta jaringan transportasi yaitu menghemat waktu dan biaya, dapat mencakup wilayah yang luas, dan mendapat informasi penunjang jaringan jalan dapat diketahui secara rinci. Selanjutnya tugas geoaksi 2 yaitu gambar citra foto dan citra non-foto. Pada gambar citra foto kita menentukan ciri-ciri spektral, spasial, dan temporal. Sudah terdapat satu contoh gambar citra foto. Ciri-cirinya ada 3 yaitu spektral, spasial, dan temporal. Ciri-ciri spektralnya yaitu terdapat rona terang pada jalan raya dan rona gelap pada pembangunan sawah sebelah kanan, warna hijau sebelah bangunan adalah tanaman, dan warna coklat muda adalah atap bangunan. Ciri-ciri spasialnya tekstur halus pada jalan raya dan tekstur sedang pada tumbuhan. Bangunan gedung sebelah kanan terlihat dari bentuknya yang besar dan persegi panjang, dan rumah-rumah warga terlihat lebih kecil daripada yang lain. Ciri-ciri temporalnya, jalanan pada musim kemarau terlihat lebih cerah, sedangkan pada musim hujan terlihat lebih gelap. Dan foto ini diambil pada tahun 2017. Selanjutnya, ada juga contoh gambar citra non-foto. Ciri-ciri spektralnya, spektrum hijau 0,5 sampai 0,6, warna merah 0,6 sampai 0,7, inframerah dekat 0,7 sampai 1,1. Semakin muda warnanya, semakin jauh jaraknya. Ciri-ciri spasialnya, tekstur pada warna coklat di tengah hijau terlihat seperti kasar, seperti pegunungan, sedangkan tekstur pada warna merah lebih muda, halus, dan terlihat seperti permukiman. Pola hitam tidak beraturan. Ciri-ciri temporalnya, gambar ini diambil pada tahun 2015. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengolahan citra penginderaan jauh. Langkah-langkah dalam pengolahan penginderaan jauh, langkah pertama yaitu deteksi adalah melakukan kegiatan untuk mendeteksi objek terekam pada foto udara maupun foto satelit. Langkah kedua, identifikasi adalah melakukan identifikasi objek berdasarkan ciri-ciri spasial, temporal, dan spektral. Langkah ketiga, yaitu pengenalan, adalah melakukan klasifikasi objek yang tampak pada citra berdasarkan pada citra dengan pengetahuan tertentu. Langkah keempat, yaitu analisis, adalah melakukan proses untuk memperlihatkan kelompok-kelompok yang mempunyai kekhususan tersendiri. Langkah kelima, dedukasi, adalah proses yang akan menghasilkan hipotesis kerja. Langkah keenam adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah langkah-langkah yang meliputi deskripsi dan pembatasan dari objek yang terdapat pada citra. Yang terakhir atau langkah ketujuh adalah idealisasi.
yaitu proses penyajian hasil interpretasi citra foto ke dalam bentuk peta yang siap akan dipakai. Selanjutnya, apa sih manfaat peta tata guna lahan dan peta jaringan transportasi? Manfaat peta tata guna lahan yaitu untuk mengetahui apakah lahan yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, pemetaan lahan pertanian, permukiman, atau kawasan industri. Dapat membantu untuk memetakan daerah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kemudian, manfaat peta jaringan transportasi. Manfaat untuk transportasi darat yang pertama yaitu memantau kemacetan dan alur lalu lintas. Yang kedua yaitu memantau kecelakaan kendaraan. Yang ketiga memantau tindak kejahatan. Yang keempat memantau adanya bencana alam. Dan yang terakhir merancang rute lalu lintas. Manfaat untuk transportasi laut nomor 1 yaitu penentuan jalur penyeberangan. Yang kedua perkiraan cuaca untuk pelayaran. Yang ketiga penentuan jalur pelayaran. Dan manfaat untuk transportasi udara yaitu untuk penentuan jalur penerbangan, pemantauan cuaca untuk penerbangan, dan penentuan bandara yang strategis. Sekian dari saya untuk presentasi hasil tugas materi penginderaan jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.